Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Monica Oktapopia dengan NIM 2105928 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi bisnis antar budaya di era digital. Langsung saja, apa sih komunikasi bisnis antar budaya itu? Nah, komunikasi bisnis antar budaya merupakan komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya yang ada di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Aspek-aspek budaya komunikasi yang perlu kita pahami yang terdiri dari pemilihan kata, komunikasi non-verbal, suara, gerak tubuh, gerak dan posisi tubuh atau postural, dan yang terakhir yaitu waktu dan jarak bicara. Lanjut, prinsip dasar menjaga pesan-pesan dalam berkomunikasi antar budaya yang pertama yaitu mencari pijakan bersama secara aktif. Yang kedua, kedua belah pihak harus bersifat fleksibel dan hindari sifat memaksa. Yang ketiga, mengirimkan dan menerima pesan-pesan tanpa menghakimi agar informasi atau pesan dapat tersalurkan secara bebas. Yang terakhir yaitu mengirimkan pesan yang jujur, tunjukkan rasa hormat karena adanya perbedaan budaya yang ada. Komunikasi bisnis dalam budaya India. Nah, di India, meeting selalu didahului dengan pembicaraan yang bersifat ringan dan umum. Berbeda dengan Jerman. Jerman dalam pembicaraan langsung saja melakukan pembicaraan atau langsung saja ke topik pembicaraan. Di dalam negosiasi India, mereka tidak suka ditekan dan dipaksa mengenai keputusan yang akan mereka ambil. Nah, sifat agresif sebaiknya dihindari karena akan mengurangi penilaian mereka yang akan berakibat pada keputusan yang kurang memuaskan. Jamuan yang ditawarkan sebaiknya tidak ditolak. Mereka akan senang jika mitra bisnis mereka mencicipi jamuan yang telah mereka hidangkan. Budaya komunikasi nonverbal India dengan Indonesia sangat berbeda. Nah, contohnya yaitu ketika orang India mengiyakan sesuatu, mereka akan menggelengkan kepala, dan jika tidak setuju pada sesuatu, mereka akan menganggukkan kepala. Sedangkan orang Indonesia, jika mengiyakan sesuatu, mereka akan menganggukkan kepala dan akan menggelengkan kepala jika tidak setuju pada sesuatu. Lanjut, yaitu contoh masalah komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama yaitu di Spanyol orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai dengan 7 kali ayunan atau gerakan, sedangkan di Prancis orang berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayunan atau gerakan. Yang kedua, kita dianggap menghina tuan rumah jika menolak tawaran makan, minum, atau semua bentuk kebaikan di negara-negara Arab. Jika ingin menolak tawaran tersebut, maka tolaklah dengan sopan atau dengan cara baik-baik. Nah, yang terakhir yaitu orang Jepang akan saling membungkukkan badan ketika bertemu, dan ketika orang lain tidak mau melakukannya, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman sosial. Lanjut, yaitu manfaat memahami komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama yang ada di dalam tim perusahaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan pasti memiliki karyawan dengan latar belakang berbeda kebudayaan. Maka untuk mencapai tingkat kesuksesan bersama, maka perusahaan atau karyawan harus mengenali setiap kebudayaan karyawannya atau kebudayaan yang ada, agar jika terjadi kesalahpahaman dapat langsung diminimalisir. Nah, yang kedua yaitu berguna sebagai proses negosiasi. Melalui proses negosiasi yang baik, maka keharmonisan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga. Yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan.
Yang keempat yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam komunikasi antar budaya tidak hanya memahami tentang budaya seperti agama ataupun ras, tetapi juga nilai-nilai sosial untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme. Nah, perspektif ini merupakan salah satu sikap yang beranggapan bahwa kebudayaan lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, orang yang beranggapan seperti ini biasanya tidak memiliki rasa saling menghargai atau toleransi antar sesama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.